الرحيم untuk akhirat kelak. Jika telah berbuat baik dan beramal salih, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya dan tetap istiqamah konsisten dalam kebaikan itu sepanjang hidup kita. Namun jika masih berbuat maksiat, maka hendaknya kita tinggalkan semua maksiat, beristighfar, memohon ampunan Allah dan memperbaiki hati, karena di akhirat kelak tidaklah bermanfaat harta dan keturunan serta apapun juga kecuali orang-orang yang memasuki kehidupan akhirat dengan hati yang bersih. Saudara-saudaraku seiman, di akhirat kelak seseorang akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya. Oleh karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan sejatinya mencerminkan apa yang ada dalam hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusaklah anggota badan tersebut. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membahas 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berintrospeksi dan bermuhasabah. Terlebih lagi kita telah mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari 6 sifat tersebut? Ataukah sebaliknya justru 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tertanam kuat dan bercokol di dalam hati kita? Naudzubillah min dzalik. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin
jawadin sakhabim bil aswaq jifafim bil lail himarim bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Hadisus sahih rawahu Ibnu Hibban. Dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang memiliki 6 sifat berikut ini. Yang pertama, ja'dhariyin, yakni orang yang takabur atau sombong. Sombong ada 2 macam. Pertama, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu benar. Dikarenakan penyampaian kebenaran, yaitu mungkin mereka lebih muda usianya, lebih miskin hartanya, lebih rendah status sosialnya, atau karena hal-hal yang lainnya. Di antaranya, yaitu Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Haman Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sikap takabur mereka. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyaknya orang-orang yang tidak beriman dalam kehidupannya karena takabur, karena sombong, menganggap dirinya yang paling baik, yang paling benar. Yang kedua, jawadin, yaitu seseorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta tersebut. Ia tidak peduli dari mana harta itu diperoleh, apakah dari sumber yang halal ataukah haram. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri di hadapan para hamba-hamba yang lain. Mereka inilah budak-budak harta. Yang ketiga, sakhabim bil aswaq, artinya adalah orang yang karena kerakusan dan kegandrungannya pada harta, ia memperbanyak omongan dengan tujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ia tidak peduli apakah omongannya halal atau haram, sehingga dari lisannya muncul kebohongan-kebohongan agar mereka mendapatkan harta yang dia inginkan atau segala sesuatu yang dituju. Yang selanjutnya, jifatim bil lail, yaitu menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur. Ia tidak peduli untuk melakukan salat sama sekali. Hal ini jamaah yang dirahmati Allah, yang menjadikan penyakit umat muslim, yang mereka hanya tidur dan tidur terus menerus di malam-malam harinya tanpa memperhatikan salat malamnya. Ini mari kita hindarkan, sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibimbing oleh Allah menuju hal-hal yang diridainya. Yang selanjutnya, himarim bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Maksudnya adalah yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa memakan berbagai menu makanan dan banyak menikmati berbagai kemewahan hidupnya. Dengan sebab itu ia lalai melakukan hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Ia hanya memperhatikan diri mereka dan keluarga masing-masing. Mereka tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah mereka dalam kekurangan atau tidak, sehingga wujud rasa sosial
itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir disampaikan, alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat, yakni mengetahui bagaimana cara mencari dan mengumpulkan harta, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari, yang disebut para ulama dengan istilah ilmu dunya ad-daruri, yaitu ilmu yang pokok yang harus dicari di dalam kehidupan agama kita. Ilmu-ilmu agama yang pokok ini harus kita cari, dan anak keturunan kita harus ajarkan mereka dengan ilmu-ilmu agama tersebut, agar kita mendapatkan keturunan yang salih dan salihah, agar kita dihindarkan dari mara bahaya, agar keluarga-keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus didik putra-putri kita dengan agama yang benar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Mencari ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang dasar hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Dijelaskan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah khatib mengutip mutiara nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhaha, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia adalah waktu untuk beramal, dan semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Di antara kalimat-kalimatnya, dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya, maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat, senantiasa mementingkan kehidupan akhirat, dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia yang selalu mementingkan kehidupan dunia yang sementara. Karena hari ini kehidupan dunia ini adalah waktu beramal dan tidak ada hisab, sedangkan besok kehidupan akhirat adalah waktu yang mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita, dan bukan waktunya beramal lagi. Di saat Allah berikan kesempatan pada diri kita untuk beramal salih dalam kondisi apapun, mari kita tingkatkan nilai amal-amal salih kita, baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah wa hablum minan nas, sehingga diri kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu wa nastahdihi wa nashkuru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa radiyallahu an ummahatil mu'minin wa ahlil baitit tahirin wa an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم